Oke, saya Anis Kurdila akan menjelaskan tentang one way ANOVA. Begini ya, kita buka SPSS, langsung kita impor data Excel ya, langsung otomatis. Oke, oke, lalu secara otomatis data akan masuk ke program SPSS yang akan kita jalankan ya. Ini salah satu uji one way ANOVA. Berikut ya, klik OK. One way ANOVA itu digunakan untuk menguji nilai varian apakah homogen maupun tidak homogen. Kita menggunakan uji one way ANOVA. Ya, ada 60 data. Kemudian berikut langsung otomatis dalam SPSS ya. Oke, kita lihat misalkan kita langkahnya compare means. Oke. Terus compare means. Nah, satu variabel, maka tidak bisa. Lalu untuk itu maka kita mengubah tipe datanya yang string kita ubah numeric, lalu kita klik OK. Kita rubah juga weight-nya 12. Oke. Labelnya lure adalah jenis umpan. Location adalah lokasi jebakan. Mode adalah jumlah ngengat yang akad yang ditangkap. Oke. Nah, kan hilang, maka kita perlu di values ya, 1 top, 2 middle, terus 3 lower, terus 4 baru kita buat ground. Itu memudahkan kita nanti di lokasi jebakan yang tadi di data view. Karena kita mengubah string menjadi numerik kan hilang, maka kita perlu nilai values di lokasi jebakan. Oke, ground. Oke. Data views. Nah, tadi top 15 kelas ya. 1 sampai 15, terus 16 sampai 30 itu middle. Posisi tengah atau middle. Kemudian 31 sampai 45 itu lower. 46 sampai 60 ground. Kita klik 4. Oke. Otomatis kita ini hanya untuk memudahkan pada nilai values-nya. Nah, oke, maka kita klik analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, jumlah ngengat itu di faktor. Jumlah ngengat, bahasnya di dependent. Describe homogeneity of variant, lalu klik OK. Nah, berikut muncul tabel-tabelnya. Deskriptif di sini seperti biasanya menunjukkan berapa kalah jumlahnya, nilai min, standar deviasi ya, lower bound, upper bound, nilai minimum, maksimum. Jumlah semua data ada 60, maka semua data udah terinput. Lantas homogeneity of variance. Nah, tabel ini itu menjelaskan untuk sebagai salah satu syarat untuk prasyarat uji ANOVA ya. Kemudian kita akan menuliskan hipotesisnya. Hipotesisnya sebagai berikut ya. H0.
ketiga kelompok nilai varian adalah sama ya. Satunya, ketiga kelompok mempunyai nilai varian yang berbeda atau tidak homogen. Maka disimpulkan ya, karena nilai sig batch min adalah 0,017, maka yang artinya itu nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau nilai alfa, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa data tersebut tidak homogen atau ada data yang bernilai berbeda. Maka untuk itu, sudah memenuhi syarat untuk uji ANOVA. Lalu tuh ya. Maka berikut ya uji ANOVA-nya dengan hipotesis jumlah ngengat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan adalah sama, itu untuk H0. Sedangkan untuk H1-nya, untuk HH1 sendiri adalah jumlah ngengat yang tertangkap pada tiap lokasi jebakan adalah berbeda. Maka kita lihat ya, ada nilai sig pada uji ANOVA tersebut adalah 0,000, yang artinya nilai hitung lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan H0 pun ditolak, yang artinya jumlah ngengat yang ditangkap pada lokasi jebakan setidaknya ada satu yang berbeda. Atau F hitung lebih besar daripada F tabel. Ya. Tuh, maka H0 ditolak. Kemudian karena emang ada lokasi-lokasi tertentu yang berbeda, mengetahui di mana tepatnya jumlah
ngengat yang berbeda itu, maka kita bisa melakukan dengan uji post hoc. Uji post hoc ini digunakan untuk mengetahui lebih jelas di mana terdapat perbedaan nilai di setiap lokasi jebakan, apakah di top, middle, lower, maupun ground. Supaya ini bermanfaat jika kita akan membuat sebuah lokasi mana yang paling efektif untuk membuat jebakan untuk ngengat. Oke, kita analyze, compare means. Maaf. Oke, kita analyze, compare means. Oke, one way ANOVA. Kalau kita post hoc klik, LDC atau shuffle atau thumb hand, ya itu biasa yang LSD itu dipakai ya pada umumnya ya, bisa pakai teori siapa aja. Maka kita akan muncul multi-path comparison. Nah, di sini ada dari metodenya shuffle, SSD ya, yang tadi klik. Nah, kita bisa lihat semua nilainya. Yang terdapat nilai positif di upper bound tuh paling banyak itu di middle dan lower. Nah, dan nilai sig-nya pun dilihat ya. Tuh, jumlah. Maka dapat disimpulkan dari post hoc ini ya. Maka area yang paling efektif menangkap lelah adalah lower dan middle.